Gara-gara utang, seorang sopir bajai tega menganiaya juru parkir di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tersangka satu menemui kedua korban untuk menagih hutang. Akhirnya berselisih paham, akhirnya terjadi keributan dan tersangka satu dipukuli oleh kedua korban. Kemudian tersangka tidak berterima, tersangka kembali ke kediamannya dan mengambil sebilah arit dan menyampaikan hal yang dialaminya ini kepada kedua tersangka lainnya. Kemudian ketiga tersangka kembali ke Indomaret Sumur Batu, lalu menyerang kedua korban di halaman parkir. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Saya Vidi Batlolone. Pada Sabtu pekan lalu sekira jam 2 siang, seorang sopir bajai dibantu dua saudaranya menganiaya dua juru parkir bersaudara di depan sebuah minimarket di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibatnya salah satu korban mengalami luka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Antara pelaku dan korban sebenarnya saling kenal. Bahkan korban yang terluka parah merupakan teman dekat pelaku. Penganiayaan berawal saat pelaku menagih hutang korban sebesar Rp130.000. Kenapa? Hanya gara-gara utang piutang Rp130.000. Pelaku mengeroyok dan menganiaya korban yang merupakan temannya hingga terluka parah. Kami akan menelusurinya dalam gelar perkara pekan ini. Karena utang, teman dianiaya. Saudara, polisi telah menangkap para pelaku penganiayaan terhadap dua juru parkir di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Usut punya usut, penganiayaan terjadi karena masalah utang yang belum dibayar korban. Lantas, bagaimana duduk perkara kasus ini? Jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan menelusurinya untuk Anda. Tersangka satu menemui kedua korban untuk menagih hutang. Akhirnya berselisih paham, akhirnya terjadi keributan, lalu menyerang kedua korban di halaman parkir. Dan niatnya juga ntar kalau ketemu waktu itu ya ntar saya bayar lah gitu ya kan. Sempat viral di sosial media aksi perkelahian antara tukang parkir dan juga sopir bajai. Kejadian ini diduga disebabkan oleh utang antara pelaku dan juga korban. Pelaku yang marah akhirnya menganiaya korban hingga terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Bagaimanakah duduk perkara serta kronologi dari kejadian ini? Selengkapnya ikuti terus bersama saya Ursula Putri dalam Gelar Perkara Karena Hutang Teman Dianiaya. Inilah detik-detik terjadinya pertengkaran antara ATH, seorang sopir bajai, dan TA, seorang juru parkir. Adu mulut akhirnya berujung pada penganiayaan yang dilakukan sopir bajai terhadap si juru parkir dan saudaranya. Kejadian pada 17 Februari ini viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penganiayaan tersebut bisa terjadi, kami melakukan penelusuran ke TKP di Jalan Sumur Batu, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasar keterangan sejumlah warga, kejadian berada tepat di depan sebuah minimarket. Saudara, inilah tempat kejadian perkara di mana aksi perkelahian dan juga penganiayaan antara juru parkir dan sopir bajai terjadi. Menurut laporan para saksi dan juga CCTV dari minimarket, kejadian terjadi di sebuah minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi cekcok ini diawali oleh sopir bajai yang datang ke depan minimarket dan berbincang dengan juru parkir yang kemudian perbincangan tersebut memanas. Dan entah bagaimana, dari sopir bajai sendiri kembali datang bersama kedua temannya untuk melancarkan aksinya. Pelaku kemudian datang bersama dua orang temannya. Korban yang panik melihat tiga pelaku datang kemudian masuk ke dalam minimarket yang ada di belakang saya. Namun pelaku tetap mengejar korban dan menganiaya korban di dalam minimarket.
Tidak ada pun warga ataupun pedagang di sekitar minimarket yang berani melerai kejadian itu dikarenakan pelaku membawa senjata tajam. Akhirnya korban pun terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Di sekitar TKP, kami bertemu Agung, seorang juru parkir yang biasa mangkal bersama korban. Saat kejadian, Agung berada di TKP. Ia melihat penganiayaan yang dialami temannya. Agung menyebut awalnya korban memukul pelaku ATH terlebih dahulu. Setelah terjadi cekcok mulut, sampai terjadinya pemukulan. Si tukang baja ini dipukuli oleh saudara Tri dengan abangnya saudara Ardi. Dipukulin ya kan. Saudara Tri di sisi kiri, saudara Ardi di sisi kanan. Tapi si tukang baja tidak melawan, dia hanya diam aja ya kan. Tiba-tiba tukang baja ini yang sebelumnya tadi udah pulang katanya datang lagi dengan menenteng celurit. Karena panik, saudara Tri sama Ardi lari masuk ke dalam Indomaret. Masuk ke dalam Indomaret, saudara Tri ini dikejar nih sama tukang bajai. Saat kejadian tidak ada orang yang berani melerai lantaran khawatir terkena sabetan senjata tajam yang dibawa pelaku ATH. Warga di sekitar TKP hanya bisa berteriak meminta pelaku menghentikan perbuatannya. Di situ saya masuk tuh, saya mau melerai karena saya juga takut sasaran karena bawa senjata tajam kan. Saya hanya bisa berteriak aja, bang, udah bang. Barang Indomaret pada rusak nih. Selanjutnya, kami menemui Bambang, salah satu pengurus lingkungan Sumur Batu. Bambang menyebut korban merupakan warga lingkungannya. Bambang menegaskan ia tidak kenal pelaku, namun kerap melihat pelaku ATH nongkrong di area minimarket, tempat korban biasa mengatur parkir kendaraan. Kalau untuk dari korban penganiayaan, saya kenal Mbak. Yang satu namanya si Ardi, yang tinggi ya Mbak ya. Terus satu lagi si Tri adiknya. Kebenaran memang dia warga RW 07, RT 03, RW 07. Nah, rumahnya di dalam gitu. Agak jauh dari rumah saya gitu. Kalau pelaku mungkin saya tidak begitu kenal. Cuman muka pelaku saya kenal waktu kejadian gitu, kejadian awal. Nah, itu saya Akibat penganiayaan tersebut, korban AS terluka parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara, korban TA hanya mengalami luka ringan. Kami pun menemui korban TA di rumahnya. Lelaki 35 tahun ini mengaku memiliki hutang pada pelaku dan akan melunasi hutang begitu memiliki uang. TA juga mengakui memukul pelaku terlebih dahulu karena sakit hati dengan ucapan pelaku. Ya awalnya ya perkara hutang itu, tapi ya di samping itu dia ngejelekin warga, pemicu keributannya kan. Ya mau dia mau yang baik-baik, cuman dia nentang, seolah kayak mana nantang mukul lah gitu lah segala macam. Ya akhirnya terjadi emosi kan, ya akhirnya kepukul lah dia kan. Emang saya niat mah pasti saya bayar nantinya gitu kan. TA menyayangkan gara-gara hutang AS kakaknya jadi korban. Lantaran pelaku dan kedua korban saling mengenal. Ya bisa sampai tega juga, sampai berlebihan lah gitu kan. Ya sama abang sih, ya cukup kenal juga kalau sama abang. Ya kalau sama saya kan jarang lah. Saya orangnya soalnya di rumah aja Mbak, kalau itu. Guna mengetahui duduk perkara kasus ini, kami mendatangi Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyebut penganiayaan berawal dari pelaku yang menagih utang pada korban TA. Jadi bermula dari tersangka satu itu datang ke Indomaret Sumur Batu, wilayah Kecamatan Kemayoran, menemui kedua korban yang berprofesi sebagai juru parkir. Tersangka ini berprofesi sebagai supir bajai. Jadi pada saat beliau hadir ke sana, ke parkiran Indomaret Sumur Batu itu, berniat untuk menagih hutang. Hutang sebesar Rp130.000. Sebelumnya, pada pertengahan Desember tahun lalu, korban TA meminjam uang Rp130.000 pada pelaku. Namun, saat pelaku menagih utang, korban tidak menanggapi pelaku dengan baik.
Cekcok pun terjadi. Tak disangka, korban dan saudaranya memukul pelaku. Pelaku pergi untuk meminta bantuan dua saudaranya, lalu menyerang korban. Akhirnya karena tidak berterima, si tersangka satu pulang kembali ke rumahnya di wilayah Haji Ung, di Kecamatan Kemayoran juga, dan ke kediaman, kemudian mengambil arit, sebilah arit. Pada saat mau berangkat dari kediaman, dia menceritakan yang dialami ke dua rekannya, tersangka 2 dan tersangka 3. Kemudian tersangka 2 dan tersangka 3 mengikuti si tersangka 1 kembali ke Indomart Sumur Batu. Kemudian secara bersamaan ketiga tersangka masuk ke wilayah Indomart, terjadi cekcok dan menyerang kedua juru parkir tersebut. Motifnya hanya dendam karena dipukuli di depan tempat umum, dan tersangka 1 menyampaikan kepada kedua rekannya, kepada kedua adik-adiknya ini, ingin membalaskan itu aja karena tidak berterima, dan secara spontanitas kedua tersangka membantu abangnya. Polisi telah menangkap para pelaku penganiayaan dan menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Akhirnya tersangka pertama itu ditemui, diamankan di kediamannya di Jalan Haji Ung di wilayah Kemayoran juga pukul 17.30. Kemudian setelah didalami lagi, tersangka kedua berhasil kita amankan di wilayah pangkalannya, tongkrongannya di daerah Utan Panjang. Itu pukul 11.30 malam. Kemudian didalami lagi, kita melakukan penyelidikan dan pengembangan. Akhirnya anggota kami, unit Reskrim Polsek Kemayoran, berhasil mengamankan tersangka ketiga di tongkrongannya di daerah Harapan Mulia pada pukul 2.30 Senin dini hari. Gara-gara sakit hati dan emosi sesaat, kini para tersangka harus mendekam di balik jeruji besi. Saat kami temui, tersangka ATH mengaku awalnya ia menagih utang secara baik-baik pada korban TA, tapi saat korban memukulnya, tersangka marah dan hilang kendali. Saya mau nagih utang, tapi dia malah memukul saya. Saya nagih baik-baik, langsung tuh empok abangnya berdua datang, saya dipukulin baku kuda gitu doang. Tapi kata dari pengakuan korban, katanya abangnya juga sempat menghindar keluarga korban. Saya nggak kenal sama yang itunya, nggak kenal. Tiba-tiba saya dipukul. Saya udah pengen jelasin, ngomong baik, langsung dipukul lagi. Buk. Pengen saya ngomong baik, dia nggak senang, abangnya ikut lagi. Saya dipukulin. Saya nggak ngelawan. Di dalam baja saya nggak ngelawan. Langsung saya ditimpa lagi. Buk. Pelaku mengaku dirinya telah lama mengenal korban TA, lantaran sering bertemu di sekitar kawasan Kemayoran. Kira-kira udah kenal berapa lama sama si? Udah lama sih, udah lama. Sebelumnya udah temenan? Udah temenan, saya tukang baja, dia tukang parkir. Emang saya suka nongkrong di situ. Untuk selanjutnya ini apakah memang dasarnya dendam atau memang ada niatan buat bunuh si korban ini? Kagak ada niat. Saya udah emosi doang. Nyesel enggak? Nyesel saya udah punya anak, Mbak. Anak saya udah perawan 1. Ini kesiannya sama adik saya yang ini. Anaknya 2, yang satu belum bisa ngomong. Mungkin sama korban apakah ada niatan buat minta maaf? Atau... Udah minta maaf, udah dimaafin, tapi yang Indomaretnya kurang untut. Kini, akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan 6 bulan. Kira-kira untuk jerat hukum ketiga pelaku ini saat ini seperti apa? Untuk pasal yang dipersangkakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Utang memang dapat membuat hubungan pertemanan renggang, bahkan rusak. Namun menganiaya teman yang tidak ingin membayar hutang tentu tidak dapat dibenarkan. Namun benarkah hanya karena tidak membayar utang pelaku tega menganiaya korban? Selengkapnya dalam gelar perkara. Gara-gara utang Rp130.000, pelaku tega menganiaya teman dekatnya. Mengapa bisa? Tetap digelar perkara, ulasannya usai jeda.
Terima kasih Anda masih digelar perkara. Hubungan pertemanan antara pelaku dan korban terkoyak hanya gara-gara utang Rp130.000. Kenapa masalah sepele bisa membuat seseorang berbuat agresif dan secara spontan melakukan tindak pidana? Jurnalis Kompas TV Ursula Putri kembali akan mengulasnya bersama para ahli. Semakin orang itu dihadapkan pada satu keadaan yang membuat dia frustrasi gitu ya, membuat bingung, membuat nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu yang menyebabkan kemudian tingkat agresivitasnya semakin meningkat gitu. Salah satu pencegahannya yang paling utama sebenarnya ketika orang diharapkan tidak melakukan kejahatan adalah kontrol individunya sih. Bagaimana dia pada dasarnya bisa kayak mengukur gitu ya sebatas mana nih emosinya boleh berlebihan, emosinya akhirnya tidak melakukan kekerasan gitu ya. Gara-gara sakit hati, hubungan pertemanan antara tersangka ATH dengan kedua korban AS dan TA terkoyak. Saat kejadian, baik tersangka ATH maupun kedua korban tidak dapat mengendalikan emosi. Padahal, pangkal persoalan hanyalah masalah utang piutang Rp130.000 antara ATH dan TA. Kriminolog Universitas Budi Luhur Monica Margaret menilai, bagi sebagian orang, masalah sepele bisa memicu terjadinya kekerasan dan tindak pidana. Hal ini bisa dipicu oleh kondisi mental dan latar belakang setiap orang. Nah, jadi mungkin ada kondisi di mana si tukang parkir ini ya kita mungkin bisa menelaah atau misalnya bisa berpikiran bahwa oke, mungkin tidak ada penghasilan yang tetap yang didapatkan oleh si tukang parkir gitu ya. Bahkan mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya saja mereka juga tukang parkirnya juga berpikir gitu ya harus cari duit kemana. Sedangkan ada sejumlah hutang yang harus dibayarkan dan sudah ditagih-tagih terus. Jadi ada rasa emosi, masalah karena tersinggung. Sementara itu, psikolog Universitas Negeri Jakarta Zarina Akbar menyebut beberapa faktor dapat menyebabkan seseorang mudah tersulut emosinya dan berbuat agresif hingga melakukan kekerasan. Di antaranya, ada persoalan pribadi yang terpendam yang membuat seseorang frustasi dan mencari pelampiasan. Kenapa sekarang orang mudah sekali tersulut gitu ya Mbak, atau terstimulasi gitu, dan berujungnya pada kekerasan, pada kriminalitas. Kalau kita lihat sebenarnya di sini tuh Mbak, dari teorinya gitu ya, kalau teori secara psikologis ada yang teori frustrasi agresi gitu. Jadi semakin orang itu dihadapkan pada satu keadaan yang membuat dia frustrasi gitu ya, yang membuat dia stres, frustrasi gitu ya, membuat bingung, membuat nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu yang menyebabkan kemudian tingkat agresivitasnya semakin meningkat gitu Mbak. Itu yang semakin membuat orang menjadikan kekerasan itu sebagai jadi kayak cara untuk mengatasi permasalahannya gitu. Mudah sekali terstimulasi, membuat mereka menjadi lebih agresif. Jadi memang kalau kita lihat teori frustrasi agresi bisa menjelaskan hal itu secara sosial. Kalau secara klinis sendiri gitu Mbak ya, kajian dari atau tinjauan secara klinis memang pasti ada penyebab gitu ya. Jadi kan nggak mungkin terjadi sesuatu itu begitu saja gitu ya. Pasti ada penyebab, ada yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin permasalahan dalam pribadi masing-masing individu gitu ya. Artinya mereka sendiri punya permasalahan yang mereka pendam dalam diri mereka gitu Mbak. Karena utang, teman dianiaya. Meski jumlahnya sedikit, utang yang tak segera dilunasi dapat membuat hubungan pertemanan renggang. Bahkan bisa memicu terjadinya tindak kekerasan. Seperti penganiayaan yang dilakukan tersangka ATH terhadap kedua korban yang merupakan temannya. Dari kejadian ini, terbukti faktor ekonomi dapat menjadi pangkal terjadinya tindak kejahatan. Kita berbicara mengenai masalah sosial gitu ya, salah satunya tentunya kejahatan. Nah, ketika banyak latar belakang atau faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, itu bisa beragam dan salah satunya ya, artinya saya tidak bisa mengeneralisir bahwa sudah pasti masalah
ekonomi itu menjadi latar belakang terjadinya kejahatan, tetapi gitu ya, memang banyak kasus-kasus yang dari hasil penelitian gitu, itu terjadi, kejahatan itu terjadi karena masalah ekonomi. Nah, salah satunya mungkin dari contoh kasus antara tukang parkir dan tukang bajai ini. Ya, sekarang kita bisa mungkin berpikir gitu ya, bagaimana kondisi ketika sehari-hari pekerjaan tidak tetap gitu ya, kemudian jumlah penghasilannya pun tidak tentu, sedangkan mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam kasus penganiayaan di kawasan Sumur Batu Kemayoran, faktor lingkungan tempat pelaku dan korban bekerja dapat meningkatkan resiko terjadinya tindak kekerasan. Kerja di apa ya, istilahnya di luar ruangan gitu ya, orang-orang yang bekerjanya di jalanan lah gitu, misalnya mobile, itu bisa saja terpengaruh akhirnya gitu ya, menjadi pelaku kejahatan karena terpengaruh mungkin kondisi, situasi, dan lingkungan di sekitarnya. Artinya misalnya seperti ini, ketika kondisi di luar sana orang cari duit susah, kena panas, nahan panas matahari gitu ya, kemudian juga dia harus tetap bekerja walaupun misalnya kayak tukang parkir gitu ya, mungkin pas saat itu sedang tidak banyak orang yang datang parkir, artinya kan itu berkurang juga pendapatannya gitu ya, itu bisa menjadi pemicunya. Karena tekanan-tekanan gitu ya, kehidupan yang ada selama ini juga itu mempengaruhi akhirnya bagaimana dia bertingkah laku di luar sana gitu, di jalanan sana. Artinya memang bisa saja hal-hal terkait dengan kekerasan itu adalah hal yang biasa gitu ya dihadapi di dalam kehidupan sehari-harinya, atau memang kelompok di sekitar itu di mana dia bersosialisasi gitu ya, itu sudah terbiasa dengan hal-hal kejahatan apa ya, adu jotos, kekerasan gitu ya, dengan penggunaan fisik. Kehidupan jalanan dapat membuat orang-orang yang hidup di dalamnya bersikap keras, ingin menunjukkan dirinya tidak dapat ditekan atau diremehkan. Baik tersangka maupun korban beranggapan, masalah di antara mereka hanya bisa diselesaikan melalui cara kekerasan. Artinya ketika mereka lebih banyak menghabiskan pekerjaan di jalan, kan artinya hukum jalan tanda kutip yang berlaku di sini gitu ya, Bang. Hukum di jalan nih, gitu ya, survival for the fittest nih, siapa yang terkuat dia yang menang kan gitu ya. Dan itu yang menjadikan kenapa jalan keluarnya atau the way dia menyelesaikan masalahnya dengan cara kekerasan gitu. Mungkin dengan cara itu untuk menunjukkan bahwa dia terkuat, bahwa dia nggak bisa diperlakukan semena-mena misalnya. Nah, hal-hal itu yang dia pelajari selama ini dalam pekerjaan dia dalam konteks lebih banyak di jalan seperti itu. Bisa jadi, atau bukan hanya pekerjaan Mbak Ursula, mungkin bisa saja dalam konteks kehidupan dia, dalam skema kehidupan dia sehari-hari. Dia melihat bahwa jalan keluar dari semua permasalahan itu melalui skema kekerasan. Bisa jadi seperti itu. Dia melihat di tempat tinggal dia, atau apa yang dia alami dulu masa kecil dia melihat bahwa orang itu kalau cara mengatasi masalah dengan cara marah. Orang mengatasi masalah itu dengan kekerasan. Karena dia pun adalah produk dari kekerasan. Gitu. Maka ketika dia dewasa, dia yang ada dalam skemanya dia tuh hanya tahu jalan keluar tuh hanya melalui kekerasan. Faktanya, hal ini justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Tersangka melakukan penganiayaan secara spontan karena sakit hati dengan perlakuan korban saat ia menagih utang. Demikian pula korban yang terlebih dahulu memukul tersangka tanpa alasan yang jelas. Dia sudah tidak bisa lagi berpikir secara jernih bahwa ini kalau saya melakukan kekerasan, nanti ditangkap polisi, dipenjara, ini bakal panjang nih urusannya, gitu kan? Dia tidak lagi berpikir bisa sepanjang itu gitu loh Mbak. Jadi lebih kepada reaktif aja gitu. Dengan ada satu stimulasi penyebab, kemudian dengan kerentanan-kerentanan tadi dalam kepribadiannya dia. Agar kejadian serupa tidak terulang, masyarakat semestinya tidak mengedepankan emosi saat mengalami masalah dengan orang lain. Selesaikan masalah secara baik-baik dan kendalikan emosi. Salah satu pencegahannya yang paling utama sebenarnya ketika orang diharapkan tidak melakukan kejahatan adalah kontrol individunya sih. Kontrol tingkah laku oleh si individu sendiri gitu ya.
bagaimana dia pada dasarnya bisa mengukur gitu ya sebatas mana nih emosinya boleh berlebihan, emosinya akhirnya tidak melakukan kekerasan gitu ya, atau emosinya malah justru bisa menyelesaikan suatu masalah dengan diskusi gitu. Konflik sosial memang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga pelaku kini diancam pasal 170 KUHP dan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Kita tentu dihimbau untuk selalu mawas diri dan berpikir sebelum bertindak untuk menghindari gesekan-gesekan sosial yang mungkin dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ursula Putri, Arin Rizkia, Kompas TV, Jakarta. Praktik jual beli bayi dibongkar polisi. 5 bayi berusia 6 bulan hingga 3 tahun yang diduga akan diperjualbelikan ditemukan di sebuah rumah di Bandung, Jawa Barat. Saksikan usai jeda. Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. 11 saksi telah diperiksa dalam kasus perundungan anak di sebuah sekolah menengah atas internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Termasuk artis Vincent Rompis yang mendampingi sang putra yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Artis Vincent Rompis angkat bicara soal kasus perundungan di salah satu SMA internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Vincent mendampingi sang anak yang menjalani pemeriksaan lantaran diduga sebagai salah satu pelaku dalam kasus perundungan tersebut. Vincent pun menyatakan permohonan maaf dan masih berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor kasus ini. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi. Vincent juga mengaku tidak mengetahui pemeriksaan saksi lainnya dan masih menunggu proses yang berlangsung. Dalam kasus perundungan ini, polisi sudah memeriksa total 11 saksi. Untuk saat ini semuanya masih status saksi. Untuk pemeriksaan saksi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, tentunya didampingi oleh orang tua, kemudian ada dari Bapas, kemudian ada dari pekerja sosial juga dari dinas sosial. Kalau dari kemarin 8 saksi, kemudian ditambah dengan hari ini 3, ada 11 saksi. Kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMA internasional di kawasan Serpong mengakibatkan korban mengalami luka memar dan luka bakar. Menurut informasi, korban dipaksa melakukan sejumlah hal yang jika tidak dituruti, maka korban akan mendapatkan hukuman fisik. Sementara itu pihak sekolah sudah memastikan telah melakukan investigasi intensif dan mengeluarkan seluruh siswa yang terlibat dalam aksi perundungan dengan kekerasan ini. Tim Liputan Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Kita ke perkara selanjutnya. Polsek Tambora menggerebek rumah terduga pelaku perdagangan manusia. Tak hanya menangkap pelaku, polisi justru menemukan 5 bayi berusia 6 bulan hingga 3 tahun yang diduga akan diperjualbelikan pelaku. Lima bayi ini ditemukan di rumah pelaku dan terpisah dari orang tuanya. Bayi-bayi malang berusia 6 bulan hingga 3 tahun ini ditemukan berada di rumah pelaku yang diduga melakukan tindak pidana jual beli bayi. Polisi dari Polsek Tambora menggerebek rumah pelaku yang ada di Bandung, Jawa Barat setelah mendapatkan laporan dari seorang warga Tambora yang melaporkan kehilangan bayi pasca melakukan persalinan. Saat penggerbekan, selain menemukan 5 bayi, polisi juga menangkap 3 orang pelaku di daerah Karawang, Jawa Barat. Usai ditangkap, para tersangka langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk diperiksa secara terpisah. Jadi untuk kasus PPO bayi
ada 3 tersangka dan ditahan, kemudian sekarang sudah dilakukan penahanan. Informasi dari salah satu ibu korban yang merupakan bayi yang diamankan, salah satu bayi yang diamankan dari tersangka. Kini polisi masih mengusut modus dan motif dari para pelaku. Sementara itu, kelima bayi kini dititipkan ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta dan bekerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. 8 dari 14 tahanan yang nekat kabur dari tahanan berhasil diringkus polisi. Selain itu, polisi juga menangkap istri seorang tahanan yang membantu proses pelarian para tersangka. 8 dari 14 tahanan yang nekat kabur Senin dini hari dari sel tahanan Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil diringkus polisi. Mereka ditangkap di sejumlah tempat berbeda. Tak hanya 8 tahanan yang kabur, polisi juga menangkap Reski Amelia, istri seorang tahanan. Ia merupakan tersangka yang menyelipkan gergaji saat membesuk tahanan. Gergaji tersebutlah yang digunakan para tahanan untuk memotong teralis sehingga berhasil lolos. Atas tindakannya membantu pelarian, ia terancam hukuman 7 tahun penjara. Kita telah membentuk tim gabungan dan telah berhasil mengamankan kembali setidaknya 8 orang pada hari ini. Di dalam 3 hari pencarian kami, 8 orang telah kami amankan kembali. Adapun kronologisnya, rekan-rekan sekalian, jadi ketika petugas jaga tahanan pukul 2.40 melakukan pemeriksaan pengecekan tahanan, ternyata didapati bahwa sel nomor 2 itu telah kosong dan didapati teralis kamar mandi beserta temboknya itu sudah ada di lantai. Masih ada 6 tahanan yang saat ini belum ditangkap dan masuk daftar DPO. Polisi menegaskan pihak keluarga atau kerabat yang turut membantu pelarian dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi hukum. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tak terima, sang istri pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Nova yang masih trauma mencoba mengingat kembali peristiwa kekerasan yang ia alami. Kala itu, 15 Februari, sehari setelah momen pemilihan presiden, Nova dan sang suami terlibat cekcok. Hanya gara-gara berbeda pilihan presiden, nasib rumah tangga mereka pun kini di ujung tanduk. Suami Nova, Apri Jones, yang tersulut emosi, lantas melayangkan pukulan ke arah Nova. Tak terima, korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ibu dipukul? Karena dipukul di bagian mana sih? Kepala. Mati tidak nampak, tapi kalau melalui keterangan dia dipukul di bagian belah kepala beberapa kali. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul, maka dia melaporkan. Akibat penganiayaan, Nova mengalami luka memar. Peristiwa penganiayaan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau ini masih terus didalami pihak kepolisian. Polisi berencana akan memediasi kedua belah pihak agar bisa berdamai. Riki Ramadhani, Kompas TV, Batam. Sejumlah pengemudi ojol berkelahi dengan petugas security LRT Jabodebek di wilayah Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tetap digelar perkara. Dibat Lolone masih bersama Anda di gelar perkara. Saudara, kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. 4 pemuda yang terpengaruh minuman keras nyaris dihakimi warga karena berbuat onar. Berikut ini kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Perkara
Perkelahian ini terjadi antara sejumlah pengemudi ojol dengan petugas security LRT Jabodebek di wilayah Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keributan berawal dari teguran pihak security kepada pengemudi ojol agar tidak menunggu lama di depan pintu keluar area penumpang. Teguran pun berujung perkelahian antara pengemudi ojol dan security. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Seorang kades di Halmahera Selatan ini dihakimi warga setelah diduga tidak transparan dalam mengelola dana desa. Tidak hanya kepala desa, fasilitas kantor desa di Desa Foya Tobaru menjadi sasaran kemarahan warga. Kemarahan warga ini dipicu belum turunnya dana bantuan langsung tunai dan ketidakjelasan pembayaran gaji kaum. Sugeng Rahayu. Kru dari bus Sugeng Rahayu dan pengendara mobil saling adu mulut dan nyaris terlibat baku hantam. Diduga karena tidak mau saling mengalah di jalan. Sugeng Rahayu. Pengendara mobil tidak terima karena disalip bus. Sampai akhirnya pengendara mobil menyalip dan menghentikan bus. Warga di sekitar lokasi hingga anggota TNI berusaha melerai keduanya. Keributan ini menimbulkan kemacetan di jalan. Sama plat B, plat B. Inilah detik-detik dua gerbong odong-odong yang ditumpangi 40 siswa yang hendak menanam mangrove justru tercebur ke parit. Tidak ada penumpang yang terluka parah akibat insiden ini. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam di wilayah Sunterjaya, Jakarta Utara. Belum diketahui latar belakang penyerangan, namun menurut warga, kedua kelompok remaja tersebut bukanlah warga sekitar dan kerap melakukan tawuran di lokasi ini. Akibat tawuran ini, warga merasa resah lantaran sejumlah rumah rusak akibat lemparan batu. Warga berharap adanya patroli yang lebih sering dilakukan polisi. Melonjaknya harga beras di pasaran membuat masyarakat rela antre dan berdesakan untuk membeli beras murah. Ratusan warga yang datang sejak pagi mengeluh dan kecewa dengan sistem pembelian beras yang dinilai tidak efektif dan menyusahkan warga. Seorang perempuan di kota Makassar dianiaya oleh mantan suaminya setelah korban menolak untuk rujuk. Pelaku tega menyiramkan air keras kepada mantan istri hingga korban mengalami luka pada bagian wajah dan tubuhnya. Sempat berusaha kabur usai menganiaya korban, namun pelaku berhasil dicegat oleh warga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Bentrokan ini terjadi setelah sejumlah warga menggeruduk salah satu rumah warga di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Bentrokan ini terjadi diduga akibat berbeda pilihan partai dalam pemilu 2024 lalu. Akibat bentrokan ini, 6 rumah warga rusak dan beberapa warga mengalami luka.
Sejumlah pendukung salah satu caleg di Lombok Barat mengamuk karena menduga adanya kecurangan pemilu. Para pendukung caleg ini memaksa petugas PPK untuk menghentikan rekapitulasi yang tengah berlangsung. Para pendukung caleg ini juga mengancam akan merusak kotak suara jika rekapitulasi dilanjutkan. Proses rekapitulasi yang sempat terhenti akibat keributan akhirnya dapat dilanjutkan di bawah pengamanan kepolisian. Kericuan ini terjadi akibat para mahasiswa yang sedang berdemo menolak permintaan warga untuk menghentikan aksinya. Para mahasiswa ini menuntut penghitungan suara pemilu dilakukan secara jujur dan adil, serta mendesak Ketua KPU dan para komisionernya mundur dari jabatan. Tidak hanya itu, massa juga meminta Presiden Jokowi dimakzulkan. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah polisi melerai kedua belah pihak. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan dalam. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa.